Pelatih timnas Korea Selatan, Hwang Sun-hon, mengakui timnas Indonesia U23 racikan Sintayong yang sangat mengerikan. Seperti yang diketahui, laga Indonesia versus Korea Selatan baru saja dilaksanakan. Jual beli serangan terjadi, bahkan duel-duel ataupun fisik terjadi di pertandingan tersebut. Menurut pengalaman dan prestasi, Korea Selatan memang sangat dijagokan. Akan tetapi, anak didik Sintayong tak diam diri dan sangat memberikan perlawanan. Sebagai debutan sebagai kuda hitam di Piala AFC U23 ini, hasil ini tentu sangat diapresiasi oleh semua pihak, supporter dan seluruh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali si pengamat sepak bola yaitu Bung Toyel Ngeyel, pelatih Korea Selatan, Hwang Sun-hon menilai performa impresif timnas Indonesia diakuinya. Berkat tangan dingin Sintayong, ada Sintayong di sana, itu yang sangat membuat timnas Indonesia kuat. Setahu saya, dia sudah melatih Indonesia dalam waktu yang lama dan tim ini jadi kuat dan kompak secara permainan dan didukung fisik yang kuat. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad tersebut. Itu faktor terkuat bagi saya, ujar Hwang Sun-hon lebih lanjut. Hwang Sun-hon menyebut pemain-pemain timnas Indonesia U23 punya kemampuan yang luar biasa. Selain itu, kerja keras dan mental Rizky Ridho dan kawan-kawan sangat diapresiasi. Timnas Indonesia sedang menjadi perbincangan hangat di sepak bola Asia Tenggara. Penampilan yang sangat mengagumkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 hingga Piala Asia U23 membuat Indonesia Sang Garuda menjadi tim yang ditakuti lawan-lawannya. Begitu pula yang dirasakan oleh bek sayap timnas Filipina, Simen Limbo. Pemain Persik Kediri itu mengatakan Indonesia menjadi sangat kuat. Dengan hadirnya pemain keturunan, dia heran dengan perkembangan pesat timnas Indonesia. Limbo mengatakan PSSI melakukan langkah yang tepat untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Nah, Simon Limbo menegaskan sangat tidak sabar untuk melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya pada 11 Juni mendatang. Filipina bakal dijamu Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemain berusia 26 tahun itu menjelaskan pertandingan tersebut akan sangat penting baik untuk Filipina dan Indonesia, sebab keduanya masih punya peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Limbon menuturkan siap menghadapi timnas Indonesia sama dengan Filipina. Pertandingan tersebut juga diprediksikan akan sangat menarik. Biasa dilihat dari hasil pertandingan melawan Vietnam, penampilannya luar biasa. Saya akan memberikan segalanya jika diminta bermain melawan Indonesia. Apalagi saya sudah memahami sepak bola Indonesia seperti apa, ujar Sen Limbo. Ragnar Oratmangun membocorkan update naturalisasi oleh Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Anak asuh Sintayong, Ragnar Oratmangun, mengaku sering berdiskusi dengan Oleh Romeni soal timnas Indonesia. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangun, Oleh Romeni mengaku masih pikir-pikir untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Ragnar mengaku sudah memberikan masukan kepada Oleh Romeni yang notabene juniornya di NS McMahon. Namun keputusan akhir ada pada tangan penyerang milik FC Utrecht tersebut. Dia cerita, saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik-baik. Ia bilang, juga senang sekali melihat dukungan dari banyak orang Indonesia. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya. Ia bilang kalau sudah memilih Indonesia atau Belanda akan saya kabari.
Saya pun selalu memberi masukan kepadanya tentunya. Pada akhirnya pilihan ada di tangan oleh Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, ujar Ragnar Oragmangun saat ini. Memang timnas memang belum memiliki striker jempolan kualitas di atas rata-rata. Ramadan Sananta pun belum cukup dipercaya Sintayong untuk mengisi lini depan. Timnas Indonesia sementara Rafael Sturridge memang memiliki kegigihan dan kecepatan untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan. Namun penyerang Adoni Hak tersebut belum memiliki kemampuan finishing yang prima. Karena itu kehadiran Oleg Romeni di lini depan timnas Indonesia sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Butuhkan striker tajam seperti Oleg Romeni yang di musim lalu mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Ketika timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, levelnya sudah sangat tinggi. Karena itu pemain papan atas seperti Oleg Romeni sangat dibutuhkan. Kegagalan timnas Thailand U23 di Piala Asia U23 2024 langsung memakan korban. Timnas Thailand tersingkir sangat tragis di fase grup turnamen 2 tahunan di Qatar itu. Tim yang awalnya diperkirakan lolos ke perempat final itu justru berakhir sebagai juru kunci grup C di bawah Irak dan Arab Saudi. Dan Tajikistan ini tentu saja hasil yang sangat mengecewakan karena pelatih timnas Thailand, Isaras Rao, memulai turnamen itu dengan sangat siap, terasa kemai dan bolo-bolo mengawalinya dengan membungkam Irak 2-0 akan tetapi tim muda Gajah Putih itu mendadak lemah pada laga berikutnya di 2 laga lanjutan fase grup, dan hasil buruk itulah yang membuat Thailand hanya meraih 3 poin dan tidak cukup berdaya untuk lolos ke perempat final. Pada edisi sebelumnya di Uzbekistan, Thailand juga gagal lolos ke perempat final, namun dengan poin akhir lebih baik yakni 4. Timnas Thailand U23 baru 1 kali lolos ke babak 8 besar ketika menjadi tuan rumah Piala Asia U23 2020. Dalam 4 partisipasinya lainnya di turnamen itu, Thailand selalu finish di fase grup bersama Malaysia. Tim tersebut menjadi wakil Asia Tenggara yang lebih dulu tersingkir. Isaras Ritaro dan pasukan sudah tiba di tanah kelahiran mereka. Begitu sampai di sana, mereka dan pelatih kepala Thailand U23 Sritaro mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih timnas Thailand U23. Sebelum turnamen ini saya sudah menyampaikan kepada Asosiasi Sepak Bola Thailand jika timnas Thailand U23 tak meraih tiket Olimpiade Paris 2024, saya akan mundur sekarang juga. Tujuan itu tak tercapai. Sepertinya tugas saya bersama timnas Thailand sudah berakhir. Mengenai hal spesifiknya akan saya bicarakan dengan pihak saya. Untuk sementara itu tidak jelas Isaras Ritaro ada diskusinya lainnya dilakukan Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Selain perpanjangan kontrak sang juru taktik terkini, Erick Thohir memenuhi komitmennya untuk memperpanjang kontrak Sintayong. Setelah bertemu sang pelatih di Qatar, pelatih asal negeri Ginseng itu diproyeksikan tetap menangani timnas Indonesia. Pertemuan keduanya itu tak hanya membahas mengenai program prestasi timnas, namun justru mendiskusikan kondisi para pemain dan strategi jelang laga perempat final Piala Asia U23. Ya, saya komitmen, apalagi dalam kesepakatan terakhir harus mencapai target 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U23. Kata Sintayong bisa mencapainya. Jadi kita lanjutkan kerjasama antara PSSI dengan Sintayong. Kami juga berbicara soal kesiapan para pemain dan strategi di perempat final lawan Korea Selatan ini. Kesempatan emas untuk lolos ke Olimpiade jadi harus benar-benar dimanfaatkan. Uang tidak datang 2 kali, jawab Erick Thohir. Terkait perpanjangan kontrak, kesepakatan untuk meneruskan kerjasama itu didasari atas roadmap program timnas Indonesia hingga tahun 2027. Anak asuh Sintayong dinilai punya prospek cerah di masa depan. Dengan kondisi itu, Erick Thohir pun memutuskan untuk tetap mempercayakan Sintayong, apalagi sang taktikal sudah terbukti mencapai beberapa target timnas yang dipasang PSSI. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.